Di sebuah desa terpencil, seorang kakek penebang kayu bernama Pak Rahmat menemukan seekor ular raksasa yang terjebak di hutan. Alih-alih memangsa, ular itu justru memberikan sesuatu yang kelak mengubah hidupnya. Tanpa ia sadari, keputusan untuk menolong makhluk itu membawanya pada kejadian-kejadian di luar nalar. Assalamualaikum sahabat cahaya gelap. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang katanya viral. Seorang kakek menemukan ular sangat besar di daerah Ubud, Bali. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribers ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Bali, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Rahmat. Ia adalah seorang penebang kayu yang telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di tengah rimbunnya pepohonan. Setiap hari, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin jarang dilewati orang. Rumah Pak Rahmat sangat sederhana, terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk. Atapnya dari daun rumbia yang setiap musim hujan selalu bocor. Namun ia tak pernah mengeluh. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah istrinya yang sudah lama terbaring sakit. Tubuh wanita itu semakin kurus, nafasnya tersengal-sengal, dan Pak Rahmat hanya bisa duduk di sampingnya tanpa daya. Pagi itu, setelah memastikan istrinya beristirahat dengan tenang, Pak Rahmat membawa kapak tua miliknya. Gagang kayunya telah halus karena genggaman yang kuat selama puluhan tahun, namun kini tangannya mulai menua. Mata kapaknya juga sedikit tumpul. Tapi Pak Rahmat tetap pergi ke hutan. Ia harus mencari kayu terbaik yang bisa dijual untuk membeli makanan dan obat. Udara pagi masih dingin ketika ia mulai berjalan memasuki hutan. Suara burung berkicau dari kejauhan. Ranting-ranting kecil patah di bawah langkahnya. Semakin dalam ia melangkah, semakin sepi suasana. Hanya angin yang berdesir pelan di antara pepohonan yang tinggi menjulang. Hutan ini sudah lama dikenalnya. Namun hari ini terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Pak Rahmat berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan perjalanan. Ia tidak boleh terlambat kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, pandangannya tertuju pada sebatang pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah. Kayunya terlihat kokoh, pasti akan laku dengan harga tinggi. Ia mengangkat kapaknya, bersiap menebas. Tapi sebelum kapak itu menyentuh batang pohon, telinganya menangkap suara aneh. Suara erangan panjang yang dalam, penuh kesakitan. Pak Rahmat membalikkan badan, menajamkan pendengarannya. Suara itu datang dari balik semak-semak lebat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ragu untuk mendekat, namun rasa penasarannya lebih kuat. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan ranting-ranting yang menghalangi jalannya. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor ular raksasa dengan sisik hitam keemasan terbaring lemah di tanah. Tubuhnya terjepit di antara akar-akar besar yang mencengkeram erat. Sisiknya yang berkilauan tampak ternoda oleh goresan luka. Dari sela-sela mulutnya, terdengar erangan panjang yang membuat bulu kuduk Pak Rahmat berdiri. Pak Rahmat menelan ludah. Selama puluhan tahun hidup di hutan, ia telah melihat berbagai binatang liar, namun tidak pernah ia melihat ular sebesar ini. Tubuhnya begitu besar, matanya yang redup menatap langsung ke arahnya. Pak Rahmat ingin berbalik dan pergi, tapi kakinya terasa terpaku di tempat. Ular itu tidak bergerak, hanya sesekali menggeliat pelan. Matanya tidak menunjukkan kebuasan, tidak ada tanda-tanda akan menyerang. Pak Rahmat berdiri diam. Pikirannya berkecamuk. Apakah ia harus pergi dan berpura-pura tidak melihat apa-apa? Ataukah ia harus menolong makhluk ini? Angin bertiup lebih kencang, membawa bisikan dari dalam hutan yang semakin sunyi. Pak Rahmat mengeratkan genggaman pada kapaknya. Napasnya sedikit tertahan saat ia menatap ular raksasa itu. Tubuh hewan itu masih menggeliat lemah. Matanya yang redup seakan memohon pertolongan. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Pak Rahmat dalam hati.
Rasa takut merayapi tubuhnya. Ia tahu betul betapa berbahayanya ular, apalagi yang sebesar ini. Namun di sisi lain, ia tidak tega melihat makhluk itu terjebak dalam kesakitan. Ia ingat ajaran orang tuanya dulu, bahwa semua makhluk, sebuas apapun, juga punya rasa sakit dan kelelahan. Perlahan, ia mengambil keputusan. Dengan penuh kehati-hatian, Pak Rahmat melangkah mendekat. Ia menyingkirkan akar-akar yang melilit tubuh ular itu. Beberapa akar begitu tebal hingga ia harus mengayunkan kapaknya untuk memotongnya. Tiap kali ia bergerak, ia bisa merasakan mata ular itu terus mengawasinya. Namun, tidak sekalipun makhluk itu menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Keringat mulai membasahi dahinya. Butuh waktu cukup lama hingga akhirnya akar-akar itu mulai longgar. Pak Rahmat menarik napas dalam-dalam dan mengangkat akar terakhir yang menjerat bagian ekor. Begitu akar itu terlepas, ular itu langsung menggeliat. Tubuhnya bergerak perlahan, seperti menguji kebebasannya. Pak Rahmat mundur beberapa langkah, berjaga-jaga kalau makhluk itu tiba-tiba berubah agresif. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ular itu diam di tempatnya, lalu menatap Pak Rahmat dengan sorot mata yang dalam. Selama beberapa detik, mereka hanya saling menatap dalam kesunyian hutan. Tiba-tiba, tanpa diduga, kepala ular itu bergerak mendekat. Pak Rahmat hampir terjatuh karena terkejut. Ia berpikir makhluk itu akan menyerangnya. Namun alih-alih menerkam, ular itu justru membuka mulutnya dan menjulurkan sesuatu dari dalamnya. Sebuah benda berkilauan muncul dari antara taringnya. Benda itu berbentuk bulat, seukuran kepalan tangan, dengan warna keemasan yang bersinar lembut. Pak Rahmat menatap benda itu dengan bingung. Ia tak tahu apakah harus mengambilnya atau tidak. Namun ular itu tetap diam, seakan menunggu. Dengan tangan gemetar, Pak Rahmat mengulurkan tangannya dan mengambil benda itu. Begitu benda itu berpindah ke tangannya, tubuh ular itu menggeliat sekali lagi, lalu perlahan menjauh ke dalam hutan. Pak Rahmat hanya bisa berdiri terpaku, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap benda di tangannya, benda yang diberikan oleh ular raksasa itu. Pak Rahmat masih berdiri di tengah hutan, menatap benda di tangannya. Batu emas itu terasa hangat, seolah memiliki nyawa sendiri. Permukaannya halus, tetapi ketika ia mengamati lebih dekat, ada guratan-guratan aneh yang membentuk pola misterius. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitarnya. Suara burung yang biasanya ramai kini menghilang, menyisakan keheningan yang membuat bulu kuduknya meremang. Pak Rahmat menelan ludah, lalu memasukkan batu itu ke dalam kantong bajunya. Ia harus segera kembali sebelum hari semakin gelap. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa sebenarnya batu itu? Mengapa ular raksasa itu memberikannya? Dan yang paling penting, apa yang harus ia lakukan dengan benda ini? Saat tiba di rumah, ia segera masuk dan mendapati istrinya masih tertidur lemah di pembaringannya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Pak Rahmat duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Ia menarik batu emas dari kantongnya dan mengamati kilauannya di bawah cahaya lampu minyak. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Batu itu bergetar pelan di tangannya, lalu mengeluarkan sinar keemasan yang lembut. Cahaya itu menyelimuti ruangan, membuat bayangan-bayangan bergetar di dinding. Pak Rahmat terkejut, hampir saja menjatuhkan batu itu. Namun saat ia melihat ke arah istrinya, matanya melebar. Wanita itu mengerjapkan mata, lalu menghela napas panjang. Wajahnya yang semula pucat perlahan berubah lebih segar, dan nafasnya menjadi lebih teratur. Ia membuka mata dan menatap suaminya dengan bingung. "Rahmat, apa yang terjadi?" Suaranya masih lemah, tetapi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pak Rahmat tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap istrinya dengan takjub, lalu kembali melihat batu emas yang kini berkilau lebih redup, seolah telah menyalurkan sebagian energinya. Sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi, dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Pak Rahmat duduk di depan rumahnya,
menatap batu emas yang kini terasa lebih ringan di tangannya. Pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Istrinya yang telah lama sakit kini bisa duduk dan berbicara kembali. Itu keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Angin malam berembus pelan, membawa suara-suara samar dari hutan. Pak Rahmat menajamkan telinga, merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara itu seperti bisikan, pelan namun jelas. Kembalikan. Pak Rahmat tersentak. Ia melihat ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang tertiup angin. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Batu itu milik kami. Pak Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia bangkit dan masuk ke dalam rumah, menggenggam batu emas itu lebih erat. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin semua ini hanya imajinasinya. Namun malam itu, ia sulit memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Pagi harinya, Pak Rahmat terbangun dengan tubuh lelah. Meski demikian, ia merasa sedikit tenang saat melihat istrinya sudah bisa berdiri dan menyiapkan sarapan sederhana. "Kau terlihat cemas, Rahmat." Suara istrinya lembut, tapi penuh perhatian. Pak Rahmat hanya tersenyum tipis. Ia tak ingin membuat istrinya khawatir. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Menjelang siang, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat dibuka, ia melihat seorang pria asing berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi dan kurus. Matanya tajam seperti sedang mencari sesuatu. Pakaiannya sederhana, namun ada sesuatu dari sosoknya yang membuat Pak Rahmat merasa tak nyaman. "Pak Rahmat," suara pria itu dalam dan datar. Pak Rahmat mengangguk. "Aku datang untuk mengambil sesuatu yang kau miliki." Pak Rahmat mengernyit. "Maksudmu?" Pria itu tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak membawa ketenangan. "Batu emas itu, berikan padaku, sebelum semuanya terlambat." Malam itu, Pak Rahmat duduk di depan rumahnya, menatap batu emas yang kini terasa lebih ringan di tangannya. Pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Istrinya yang telah lama sakit kini bisa duduk dan berbicara kembali. Itu keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Angin malam berembus pelan, membawa suara-suara samar dari hutan. Pak Rahmat menajamkan telinga, merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara itu seperti bisikan, pelan namun jelas. "Kembalikan." Pak Rahmat tersentak. Ia melihat ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang tertiup angin. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. "Batu itu milik kami." Pak Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia bangkit dan masuk ke dalam rumah, menggenggam batu emas itu lebih erat. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin semua ini hanya imajinasinya. Namun malam itu, ia sulit memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Pagi harinya, Pak Rahmat terbangun dengan tubuh lelah. Meski demikian, ia merasa sedikit tenang saat melihat istrinya sudah bisa berdiri dan menyiapkan sarapan sederhana. "Kau terlihat cemas, Rahmat." Suara istrinya lembut, tapi penuh perhatian. Pak Rahmat hanya tersenyum tipis. Ia tak ingin membuat istrinya khawatir. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Menjelang siang, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat dibuka, ia melihat seorang pria asing berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi dan kurus. Matanya tajam seperti sedang mencari sesuatu. Pakaiannya sederhana, namun ada sesuatu dari sosoknya yang membuat Pak Rahmat merasa tak nyaman. "Pak Rahmat." Suara pria itu dalam dan datar. Pak Rahmat mengangguk. "Aku datang untuk mengambil sesuatu yang kau miliki." Pak Rahmat mengernyit. "Maksudmu?" Pria itu tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak membawa ketenangan. "Batu emas itu, berikan padaku, sebelum semuanya terlambat." Pak Rahmat menegang. Ia tidak mengenal pria ini,
Tapi bagaimana mungkin orang asing itu tahu tentang batu emas? Aku tidak mengerti maksudmu, ujar Pak Rahmat, berusaha terdengar tenang. Pria itu melangkah masuk tanpa diundang. Gerakannya tenang, tapi ada sesuatu yang mengintimidasi dalam sorot matanya. Jangan pura-pura tidak tahu, Pak Tua. Aku bisa mencium baunya dari jauh. Batu itu bukan milikmu. Kembalikan sekarang, atau kau akan menyesal. Jantung Pak Rahmat berdetak lebih cepat. Ia melirik ke arah istrinya yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah ketakutan. Naluri perlindungan dalam dirinya langsung bangkit. Aku tidak tahu siapa kau dan dari mana kau berasal, kata Pak Rahmat. Suaranya lebih tegas. Tapi kalau kau datang untuk mengambil sesuatu yang bukan milikmu, sebaiknya kau pergi sekarang. Pria itu menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. Namun tawa itu tidak terdengar menyenangkan. Kau pikir ini hanya sekadar batu, Pak Tua? Suaranya merendah, hampir seperti bisikan. Batu itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Dan kau? Kau hanya manusia lemah yang tak tahu apa yang sedang kau pegang. Pak Rahmat tidak menjawab. Tangannya secara refleks menggenggam erat batu emas di saku bajunya. Pria itu menghela napas, lalu menatap Pak Rahmat dengan ekspresi kecewa. Kau memilih jalan yang sulit. Baiklah, kita akan bertemu lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, pria itu berbalik dan melangkah keluar. Namun sebelum pergi, ia berhenti di ambang pintu, lalu menoleh dengan senyum yang dingin. Ingat kata-kataku, Pak Rahmat. Batu itu membawa berkah, tapi juga membawa kutukan. Kemudian, pria itu menghilang begitu saja di balik pepohonan, seolah ditelan bayangan hutan. Pak Rahmat berdiri diam, napasnya terasa berat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan lebih penting lagi, bahaya macam apa yang sedang menantinya? Setelah pria asing itu pergi, Pak Rahmat merasa ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya. Udara terasa lebih berat, dan suara-suara hutan yang biasa menenangkan kini terdengar asing di telinganya. Bahkan istrinya, yang biasanya selalu berbicara lembut kepadanya, tampak gelisah sepanjang hari. Saat malam tiba, Pak Rahmat duduk di sudut rumah, menatap batu emas di tangannya. Benda itu kembali berkilau samar, seolah hidup. Ia bertanya-tanya, apakah batu ini benar-benar membawa berkah? Atau justru membawa bencana seperti yang dikatakan pria tadi? Tidak lama setelah ia memejamkan mata, suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Suara desisan panjang, seperti sesuatu yang merayap di luar rumahnya. Pak Rahmat langsung terjaga. Ia meraih kapaknya dan berjalan perlahan ke arah pintu. Istrinya juga terbangun dan menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Kau dengar itu? Bisik istrinya. Pak Rahmat mengangguk. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mencoba menangkap suara dari luar. Kemudian, terdengar sesuatu yang membuatnya hampir melepaskan kapaknya. Suara berbisik itu kembali. Namun kali ini, suaranya lebih menyerupai suara pria tadi. Kembalikan batu itu sebelum terlambat. Pak Rahmat mundur perlahan. Dadanya berdebar keras. Ia tidak berani membuka pintu. Suara desisan itu semakin lama semakin jauh, lalu menghilang begitu saja dalam keheningan malam. Ia menoleh ke arah istrinya, yang kini menggenggam tangannya erat. Rahmat, aku takut, bisiknya. Pak Rahmat menggenggam tangannya lebih erat. Aku juga, katanya pelan. Mereka berdua tak bisa tidur malam itu. Hanya duduk dalam diam, menunggu fajar dengan jantung yang terus berdegup kencang. Keesokan harinya, Pak Rahmat merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Saat ia mencuci wajah di sungai dekat rumah, ia melihat bayangannya sendiri di air. Namun ada sesuatu yang berbeda. Matanya. Mata itu bukan lagi mata seorang manusia biasa. Ada kilatan emas samar di dalamnya, sama seperti warna batu yang ia simpan. Pak Rahmat tersentak dan mundur selangkah. Air sungai kembali tenang, tapi perasaannya tetap tidak nyaman. Perlahan, ia mulai menyadari sesuatu.
Sejak menerima batu itu, bukan hanya istrinya yang sembuh. Tubuhnya sendiri juga terasa lebih kuat. Rasa letih yang biasa ia rasakan setiap hari kini nyaris tidak ada. Namun di sisi lain, ia juga mulai mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Suara-suara dari hutan. Suara-suara yang memanggil namanya. Dan yang lebih mengerikan lagi, di hutan tempatnya biasa menebang kayu, ia menemukan jejak panjang di tanah. Jejak yang tak mungkin dibuat oleh manusia. Jejak itu terlihat seperti bekas sesuatu yang besar, yang menyeret dirinya melintasi tanah. Dan jejak itu berakhir tepat di depan rumahnya. Pak Rahmat berdiri terpaku di depan jejak panjang yang berakhir di depan rumahnya. Jantungnya berdetak kencang. Pikirannya berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sesuatu yang besar telah datang ke rumahnya tadi malam. Sesuatu yang meninggalkan bekas menyeret di tanah. Ia memeriksa sekitar, mencari tanda-tanda keanehan lain. Saat matanya menelusuri tanah di dekat pintu, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Sisik hitam keemasan. Sisik itu besar, hampir seukuran telapak tangannya. Pak Rahmat langsung teringat pada ular raksasa yang pernah ia tolong di hutan. Apakah mungkin makhluk itu kembali? Malam-malam terakhir ia selalu mendengar suara bisikan dan desisan. Pria asing kemarin juga memperingatkannya soal batu ini. Pak Rahmat merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam sisik itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Rahmat?" tanya istrinya yang melihat wajah suaminya penuh ketegangan. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjukkan sisik itu. Mata istrinya melebar. Ini bukan dari ular biasa." Pak Rahmat mengangguk. "Aku rasa, aku telah membawa sesuatu yang bukan milikku. Dan sekarang, sesuatu itu mencariku." Malam berikutnya, Pak Rahmat duduk di depan rumahnya dengan kapak di tangan. Ia tahu sesuatu akan terjadi, dan ia harus siap. Angin bertiup lebih kencang. Suara-suara dari dalam hutan terdengar lebih jelas. Pepohonan bergoyang, ranting-ranting berderak. Dan kemudian, suara itu datang lagi. "Kembalikan." Pak Rahmat berdiri. Matanya menatap ke arah hutan yang gelap, seolah ada sesuatu yang menunggunya di sana. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sepasang mata kuning bersinar. Tinggi, jauh lebih besar dari manusia. Dan suara desisan panjang menyusul. Ular itu ada di sana. Pak Rahmat menarik napas dalam-dalam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan langkah mantap, ia menggenggam batu emas itu dan melangkah menuju hutan, ke tempat di mana semuanya bermula. Pak Rahmat melangkah perlahan ke dalam hutan, mengikuti jejak yang terasa seperti memanggilnya. Di belakangnya, istrinya berdiri di ambang pintu, menatap dengan cemas. "Kau yakin ingin pergi, Rahmat?" Suaranya bergetar. Pak Rahmat menoleh sebentar, tersenyum tipis. "Aku harus mengembalikannya. Jika tidak, sesuatu yang lebih buruk mungkin akan terjadi." Ia melanjutkan perjalanan. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat. Suara desisan samar terdengar dari antara pepohonan, kadang mendekat, kadang menjauh. Pak Rahmat tahu ia sedang diawasi. Saat sampai di tengah hutan, ia melihatnya. Ular raksasa itu berdiam di antara akar-akar besar. Tubuhnya melingkar seperti menunggu. Matanya yang kuning menyala di tengah kegelapan, menatap Pak Rahmat tanpa berkedip. Dengan hati-hati, Pak Rahmat mengeluarkan batu emas itu dan mengangkatnya. "Aku mengerti sekarang," katanya pelan. "Ini bukan milikku." Ular itu mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Pak Rahmat tidak tahu apakah makhluk itu memahami kata-katanya, tapi ia merasa seolah ada kesepakatan yang terjalin di antara mereka. Dengan perlahan, ia meletakkan batu itu di tanah, tepat di depan ular tersebut. Begitu batu menyentuh tanah, angin di sekelilingnya berputar kencang, dedaunan beterbangan. Mata ular itu bersinar semakin terang. Kemudian,
Sesuatu yang tak terduga terjadi. Ular itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang dalam dan menggema. Tubuhnya bergerak melingkari batu emas itu, lalu mengangkat kepalanya tinggi ke udara. Pak Rahmat merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Kemudian, perlahan, ular itu mulai berubah. Tubuhnya bersinar lembut. Sisik hitam keemasannya berkilauan. Dalam sekejap, ia mengecil, melilit dirinya sendiri hingga akhirnya hanya menyisakan cahaya yang menyilaukan mata. Pak Rahmat mengangkat tangan untuk melindungi wajahnya. Ketika ia membuka mata lagi, ular itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah batu emas yang kini tak lagi bersinar. Hanya sebongkah batu biasa yang tampak usang dan retak. Angin berhenti bertiup. Hutan kembali sunyi. Seolah tak pernah ada yang terjadi. Pak Rahmat menatap batu itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pulang. Langkahnya terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini ia bawa akhirnya lepas. Di kejauhan, suara burung-burung kembali berkicau. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Rahmat tidur dengan tenang. Dan di suatu tempat di dalam hutan, sesuatu yang telah lama tertidur akhirnya kembali pada tempatnya. Hari-hari setelah kejadian di hutan terasa berbeda bagi Pak Rahmat. Tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya, seperti saat ia masih menyimpan batu emas itu. Namun ia merasa lebih tenang, seolah sesuatu yang selama ini membebani pikirannya telah pergi. Istrinya juga tampak lebih sehat. Meskipun tidak lagi memiliki kesembuhan ajaib seperti sebelumnya, ia tetap bisa beraktivitas tanpa kesulitan. Hal itu sudah lebih dari cukup bagi Pak Rahmat. Namun di balik ketenangan itu, ia tetap merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Di malam hari, ia masih sering mendengar suara samar dari dalam hutan. Tidak lagi berupa bisikan mengancam, melainkan lebih seperti suara yang menjaga dari kejauhan. Suatu pagi, saat ia sedang menebang kayu di pinggir hutan, seorang lelaki tua dari desa mendekatinya. "Kau tahu legenda tentang ular penjaga itu, Rahmat?" tanyanya pelan. Pak Rahmat menoleh, lalu mengangguk. "Aku pernah mendengar sedikit." Lelaki tua itu duduk di atas akar pohon yang besar. Dulu, di hutan ini ada seekor ular besar yang dipercaya sebagai penjaga keseimbangan alam. Konon katanya, siapapun yang mendapatkan berkahnya akan mendapat kekuatan luar biasa. Tapi jika berkah itu diambil dengan cara yang salah, maka kutukan akan mengikuti. Pak Rahmat terdiam. Ia mengerti sekarang. Batu itu bukan sekadar hadiah, melainkan ujian. Ia telah diberi kesempatan untuk merasakan kekuatannya. Namun ia juga harus memilih apakah akan mempertahankannya atau mengembalikannya. Lelaki tua itu tersenyum kecil. "Sepertinya kau sudah membuat pilihan yang benar." Pak Rahmat menatap hutan yang menjulang di depannya. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hutan ini masih menyimpan banyak rahasia. Namun untuk saat ini, ia hanya ingin hidup damai bersama istrinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Dan selesai banyak yang dapat kita petik dalam kisah nyata di atas keikhlasan dalam menolong tanpa mengharapkan imbalan. Pak Rahmat menolong ular raksasa tanpa mengharapkan balasan. Perbuatannya yang tulus membawanya pada pengalaman luar biasa, tetapi juga mengajarkan bahwa setiap pemberian memiliki konsekuensi.